Jet pribadi Pangeran Elric mendarat persis di belakang istana kecil tempat pengasingan ibundanya. Elric langsung bertanya, "Di mana ibunda?" "Beliau ada di kamarnya, Yang Mulia." Elric berjalan memasuki istana kecil itu. Sedikit ada perasaan takut, bukan takut menghadapi Catherine namun kesadaran bahwa ia memang sudah mengecewakan ibundanya. Mungkin aku memang sudah jadi pengkhianat. Elric harus mengakui itu. Ia berkhianat. Dan ia tidak peduli. Kalau hasil pengkhianatan itu adalah Dahlia, ia tak peduli. Elric memasuki kamar Catherine. Menemukan wanita itu ternyata sedang minum alkohol. "Ibunda." Detik berikutnya gelas alkohol terlempar kepada Elric, pecah di kepalanya. Prang! Darah menetes di kening Elric. Kepalanya berdenyut sakit. "Yang Mulia!" seru pengawalnya, panik melihat goresan kaca itu menciptakan jalan darah yang cukup banyak. Namun Elric mengibaskan tangan. "Aku baik-baik saja." "Diamlah," kata Elric. Elric mendekati Catherine. "Ibunda, aku tahu ibunda marah padaku." "Marah? Kamu pikir rasa pengkhianatan dari anak yang aku percaya itu cuma marah?" "Kelak. Dengan wajah tanpa dosamu itu, kamu mendatangi ibunda. Kamu berani muncul setelah semua yang kamu lakukan. Memang aku memintamu tapi berani sekali kamu muncul." Elric mengabaikan hal itu, kembali menatap ibunya. "Ibunda, aku datang karena tidak ingin dianggap pengecut," tegas Elric. "Aku datang untuk bilang, izinkan aku mencintai Dahlia, ibunda. Aku mencintainya. Ibunda boleh membenci seluruh keluarga Li. Benci mereka sebebas hati ibunda. Tapi Dahlia, dia berbeda. Terima dia jadi bagian dari hidupku. Lakukan itu untukku, kalau ibunda benar-benar berharap aku bahagia." Catherine membelalak marah. "Lalu kamu meninggalkan ibunda di sini?" teriak wanita itu. "Kamu bahagia dengan wanita JAL 4 nanogram itu sementara ibunda terhina seumur hidup di sini. Suatu saat aku pasti akan membawa ibunda kembali. Hentikan semua omong kosongmu. Kelak. Kamu. Anak durhaka. Seharusnya ibunda tidak pernah melahirkanmu. Giorgio yang berotak kosong bahkan lebih berguna daripada kamu. Sampah. Kamu sampah tidak berguna yang aku lahirkan ke dunia." "Itu." Elric tersenyum getir mendengar ucapan. Tentu saja ia terluka. Namun Elric paham kenapa ibunya berkata begitu. "Baik, kalau ibunda merasa begitu. Sayangnya Giorgio yang lebih berguna itu tidak memiliki kekuasaan apapun di tangannya, begitu pula ibunda. Anak sampah ini yang punya," kata Elric, seraya berbalik pergi. Pembicaraan sudah selesai di sini. Ia memang cuma datang untuk menegaskan dan melihat apakah memang sudah tidak ada kesempatan bernegosiasi. Kebencian Catherine pada keluarga Li tidak bisa berubah. Jadi ya sudah, terserah. Elric hanya perlu kembali ke pelukan Dahlianya. "Ah, iya. Aku lupa." Elric menoleh sejenak. "Mulai sekarang aku mencabut hak ibunda memerintah di istanaku. Ibunda tidak boleh lagi menyuruh siapapun masuk ke sana. Termasuk Bella, Bibi Ani, dan pelayan-pelayan yang ibunda suruh." Catherine menggertak giginya menahan amarah. "Jangan berani datang menangis di kaki ibunda jika kenyataan sudah menamparmu. Karena mulai hari ini ibunda tidak mengakuimu sebagai anak lagi." Elric kembali tersenyum getir. Namun tenang menjawab, "Baiklah. Kalau itu yang ibunda mau." Elric memutar tubuhnya pergi. Pelan berkata, "Selamat tinggal. Semoga ibunda sehat selalu." Ketika Elric pergi, Catherine menggigit bibirnya karena pedih. Untuk kesekian kali, lagi dan lagi, keluarga Li merampas seluruh hal dalam hidupnya.
Bahkan Elric, harta terakhir yang Catherine miliki, dirampas juga oleh keluarga Lee. Tapi tidak semudah itu, nak. Tidak semudah itu. Catherine menatap punggung Elric yang berjalan pergi. Tiba-tiba dia berhenti, mengeluarkan ponselnya dari saku. Seketika bibir Catherine melengkungkan senyum. Sementara Elric di sana menjawab panggilan dari rohan itu. Ada apa? Yang mulia, Dahlia ditikam. Ucapan rohan itu seolah hantaman roket yang jatuh mengenai Elric. Sesuatu hancur berkeping-keping dalam dirinya dan napasnya tertahan. Apa? Gumam Elric, mendadak tak bisa mencerna. Rohan mendesah frustrasi. I don't know what fuck is going on in here, Elric, tapi cepat kembali. Sekarang juga kembalilah. Seru Rohan. Kondisi Dahlia kritis, dia pendarahan hebat dan sekarang entah bagaimana kondisinya karena aku tidak bisa masuk istana. Aku membolehkanmu. Seru Elric seketika. Masuk ke istanaku. Aku tidak bisa, Yang Mulia, karena keluarga Lee ada di sini. Alexander Lee ada di sini. Elric terhuyung. Oh tidak. Tidak, tidak, tidak. Kalau orang itu yang muncul berarti. Tahan. Teriak Elric dengan emosi membara. Tahan bedebah itu membawa istriku. Hah. Kamu menyuruhku mencegah seorang Alexander Lee yang putra mahkota saja tidak bisa mencegahnya mematahkan tangan kakakmu. Memang aku bisa apa? Oh, fuck. Baru juga dibicarakan. Rohan di sana mengerang frustrasi. Too late, Your Highness. Barusan ambulans keluarga Lee memasuki istanamu. Elric mengumpat marah seketika. Napasnya tersengal dan kepalanya langsung menoleh pada Catherine. Di sana, Catherine tersenyum penuh kemenangan. Catherine terang-terangan berkata, "Kamu masih terlalu kecil untuk menang dari ibumu ini, anak kecil." Elric langsung berlari pergi meninggalkan Catherine. Membuat Catherine tertawa kecil menerima alkohol baru dari pelayannya. Rasakan itu, dasar keluarga Lee sialan. Berani sekali mereka mau merebut Elric dari Catherine dengan menyuruh Dahlia mempengaruhi anak itu. Dengan kematian Dahlia, pelan-pelan Elric pasti akan sadar bahwa di dunia ini tidak ada siapapun yang dia miliki kecuali ibunya ini. Satu-satunya yang bisa mengontrol anak itu hanya aku. Hanya aku seorang. Berani sekali para keturunan kotor keluarga Lee berpikir mengontrol anak yang aku lahirkan, cih. Catherine meneguk alkoholnya dan tertawa puas. Dia menjatuhkan diri ke sofa, mengambil remote televisi untuk menonton sambil menunggu kabar upacara kematian Dahlia. Namun persis saat televisinya dinyalakan, ponsel Catherine bergetar. Catherine langsung menggeser layar saat melihat itu telepon adiknya, Annie. Hahaha, Annie, kebetulan aku memang mau menghubungimu. Ternyata Bella pintar juga. Cat, tolong. Tolong anakku. Jerit Annie, dengan suara yang sangat ketakutan. Catherine mengerutkan kening. Apa? Memang kenapa dengan anakmu? Ini jebakan. Jerit Annie histeris. Ini semua jebakan. Semuanya jebakan. Dahlia Lee dan Alexander Lee sudah tahu soal rencana pembunuhan itu. Catherine menahan napas. Alex. Apa maksudmu Alex tahu? Jadi Dahlia tidak terluka. Anak itu tidak mati. Teriak Catherine murka di akhir kalimatnya. Anak itu tertikam. Tapi semuanya jebakan. Jebakan untukmu, untuk anakmu, untuk Bella. Selamatkan Bella, Cat. Selamatkan Bella. Dia dimasukkan ke penjara oleh Alexander Lee. Catherine menurunkan ponselnya meskipun Annie terus menjerit-jerit meminta anaknya diselamatkan sebelum dibunuh. Namun Catherine tak mendengar. Karena Catherine justru sedang melihat Dahlia persis di depannya, duduk di depannya,
tengah tersenyum penuh kemenangan. Apa Anda pikir saya masih sepolos yang dulu, Yang Mulia? Ucap bayangan itu. Tersenyum puas menertawakan ekspresi Catherine. 1-0. Saya 1, Anda 0. Detik berikutnya ponsel itu Catherine lempar ke televisi dan menjerit penuh amarah. Dahlia. Sekujur tubuh Elric rasanya lemas mendengar hal ini. Seketika ia sadar, bahwa ternyata Catherine memanggilnya kemari bukan sebatas untuk melemparkan gelas ke kepala Elric. Namun dia memanggil agar Elric meninggalkan Dahlia sebentar saja. Agar dia bisa mengambil celah mendekati Dahlia dan membunuhnya. Tapi aku sudah mewaspadai kemungkinan Dahlia bisa terluka, makanya aku menyuruh Josh langsung di sana, pikir Elric, meremas kepalanya panik. Jangan bilang Josh memihak ibunda. Tidak. Josh tidak sepatu itu pada ibunda. Josh kadang memang melakukan sesuatu di luar perintah, namun dia bawahan yang sangat setia pada Elric. Dia melakukan segalanya demi kebaikan Elric. Tapi kalau Josh di sana menjaga Dahlia, bagaimana bisa Dahlia terluka? Tidak. Bukan itu yang penting sekarang. Bukan itu yang penting, FUCK. Tuan putriku, jangan terluka. Aku mohon padamu jangan terluka. Jangan terluka, sayang. Fuk, fuk, fuk. Elric mengusap kasar wajahnya. Ia bahkan tak peduli keningnya robek karena terlempar gelas. Mendengar kata, ditikam membuat sekujur tubuh Elric sakit. Napasnya memburu tak beraturan dan ingin rasanya ia pergi ke tempat pilot, mengambil alih kendali pesawat berharap bisa menerbangkan pesawat ini lebih cepat. Elric tak mau memikirkan kemungkinan Dahlia terluka. Tidak. Dia tidak mungkin terluka. Dia Dahlia. Dia Dahlia Lee. Iblis dari neraka pun tidak mungkin bisa melukai dia. Aku mohon padamu, Dahlia. Jangan terluka. Aku mohon padamu jangan terluka, gumam Elric ketakutan. Elric tak bisa membayangkan Dahlia terluka. Elric mau mati memikirkannya. Yang Mulia, biarkan saya merawat luka Anda dulu. Elric mengerang namun diam membiarkan lukanya dirawat. Elric berulang kali mengumpat dan mengutuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia sebodoh ini? Apa otaknya sudah kadaluarsa? Seharusnya Elric tahu betul seperti apa ibunya. Harusnya Elric tempatkan lebih banyak orang di sekitar Dahlia, bukan hanya Josh. Dan fuk. Bukankah dayang dari keluarga Les datang? Kenapa mereka tidak menjaga Dahlia sampai ada omong kosong Dahlia terluka? Kenapa ini harus terjadi saat Elric malah keluar istana? Elric ingin menghancurkan segalanya rasanya. Ia tak akan mengampuni siapapun yang jadi pelaku penikaman Dahlia. Elric langsung beranjak begitu pesawat mendarat. Elric bahkan berlari, membuat semua orang tergopoh-gopoh mengikuti langkahnya yang lebar. Napas Elric tersengal-sengal, kepalanya pening sejujurnya, efek dari lemparan gelas ibunya tadi. Namun Elric tak peduli. Elric hanya terus berlari, menuju ke kamar di mana dia meninggalkan Dahlia. Saat Elric sampai di sana, orang yang ia temui membuatnya menahan napas. Yang Mulia. Alexander Lee, calon pewaris keluarga Lee, sepupunya Dahlia sekaligus mantan tunangan Dahlia. Plus orang yang membuat keluarga kerajaan berada di bawah kakinya. Keberadaannya mewujudkan segala ketakutan Elric tadi. Terutama ketika Elric melihat ke tempat tidur, menemukan bantal penuh darah dan tidak ada sosok Dahlia. Di mana istriku? Gumam Elric, menahan geraman. Dahlia sudah dibawa kembali ke kediaman Lee, jawab Alex datar. Elric mendelik marah. Siapa yang memberimu izin membawa istriku pergi? Kondisi Dahlia terlalu buruk sekarang, Yang Mulia. Dan setelah apa yang terjadi, Dahlia tertikam di istana Anda,
saya rasa membiarkannya di sini hanya akan membahayakan nyawanya. Jadi kami harus membawanya pergi. Jadi maksudmu istanaku tidak aman untuk tuan putriku sendiri? Kenyataannya Dahlia tertikam di istana Anda, Yang Mulia. Anda tidak bisa menyangkal fakta itu. Tutup mulutmu. Namun Alex justru semakin tenang saat berkata, Yang Mulia, para tetua, kepala keluarga Lee, dan termasuk saya sudah memutuskan, pernikahan Anda dan Dahlia sebaiknya berakhir di sini. Perkataan itu sungguh meruntuhkan kewarasan Elric. Tangannya merampas kerah pakaian Alex, meremasnya sangat kuat dan membanting Alex ke tembok. Yang Mulia, teriak Rohan memperingati Elric, namun terlambat. BUGH. Alexander Lee tak berkedip sedikitpun saat tinju itu mendarat. Tentu saja bukan di wajahnya. Tinjuan keras Elric mendarat di tembok, membuat tembok itu retak. Kalau mendarat di wajah Alex, mungkin tengkorak Alex yang retak. Namun Alex santai. Sebab Elric tahu persis siapa orang di depannya. Semua orang yang menahan napas kaget, dan Rohan yang berteriak menghentikan Elric juga tahu, bahwa meski Alex bukan keluarga kerajaan, dia bukan orang yang bisa diusik oleh Elric. Dan Elric sebenarnya sadar. Makanya dia meninju tembok sekuat dia mau meninju Alex. Karena kalau Alex yang dia hantam, Elric esoknya mungkin lenyap. Alexander Lee, geram Elric. Aku menyuruhmu, tutup mulut. Alex tetap datar berkata, Yang Mulia, kendalikan amarah Anda. Aku pangeran. Seru Elric tiba-tiba. Aku, pangeran. Ya, Yang Mulia, jawab Alex. Maka berhenti mengaturku. Seru Elric dengan seluruh emosi yang terpendam. Berhenti melihatku seolah kamu yang harus memutuskan segala hal di hidupku. Aku pangerannya, Alexander Lee. Aku pangerannya. Bukan dirimu. Ya, Yang Mulia. Elric menggeram buas. Lain kali jaga mulutmu. Sebab aku masih punya hak merobek mulutmu. Saya tahu itu, Yang Mulia. Elric melepaskan kerah Alex. Napasnya memburu marah namun Elric sudah bersiap pergi. Sayangnya baru 2 langkah, Alex kembali buka suara. Saya tahu Anda kesal, Yang Mulia. Tapi keputusan perceraian Anda dan Dahlia itu bukan keputusan pribadi saya saja. Elric menggertak giginya, menahan amarah luar biasa. Sialan. Dasar para Lee sialan. Bahkan anak kecil pun tahu bahwa mereka sengaja mengambil Dahlia secepatnya agar Elric tidak bisa mencegah secara langsung. Dan sekarang mereka membuat keputusan cerai seenak jidat tanpa memedulikan Elric sedikitpun. Sebenarnya ada di dasar jurang mana mereka meletakkan harga diri Elric sebagai pangeran. Antar aku ke kediaman Lee, sekarang juga, tegas Elric, kembali berjalan pergi. Namun Alex masih saja berkata, untuk sekarang menemui Dahlia sepertinya sulit, Yang Mulia. Elric menoleh murka. Benar-benar murka. Aku sudah menyuruhmu tutup mulut, Alexander. Aku bilang mau menemui Dahlia jadi diam dan lakukan saja perintahku. Tapi saya juga sudah bilang bukan saya sendiri yang membuat keputusan perceraian Anda, Yang Mulia. Alex menjawab tenang. Yang Mulia Putra Mahkota mengizinkan Lee membuat keputusan untuk masalah ini. Tolong Anda tetap tenang sampai kami membuat keputusan selanjutnya. Secara tidak langsung Alex berkata, kamu yang harus menutup mulutmu, anak kecil. Elric mengambil gelas minuman yang tergeletak di mejanya untuk dibanting ke lantai. ARGH. Elric menggeram marah. Bahkan rasanya mau menghancurkan seisi istana ini. Napasnya tersengal-sengal menahan segalanya. Satu badannya gatal dan linu mengkhawatirkan Dahlia. Namun beraninya para Lee itu melarang Elric pergi melihat Dahlia. Yang Mulia. Sejak dulu selalu begitu.
teriak Elric, meraih vas bunga dan membantingnya lagi. Perang. Selalu. 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 Selalu mereka yang harus mengatur. Perang. Seenaknya mereka menjodohkan aku dengan Dahlia, lalu sekarang seenaknya pula membatalkan semua. Brak. Para keturunan kotor itu ingin perang denganku. Elric berteriak frustrasi karena tak berdaya rasanya. Dan Rohan mengamati Elric yang terus meracau marah. Siapa yang tidak frustrasi coba? Saat dia ingin sekali memastikan kondisi istrinya justru dibawa pergi darinya. Padahal Elric seorang pangeran. Seharusnya Lee mendengarnya dulu baru bertindak. Dahlia adalah istrinya dan hak Elric atas Dahlia seharusnya lebih besar. Namun nyatanya kekuasaan Lee lebih besar. Setidaknya sesosok pangeran kecil seperti Elric tidak membuat mereka mau bertekuk lutut apalagi segan. Putra mahkota pun lebih memilih mendengarkan Lee daripada Elric. Tidak heran Elric frustrasi. Namun ada sesuatu yang janggal. Yang mulia, panggil Rohan lagi. Apa hanya saya yang berpikir bahwa di sini ada banyak kejanggalan? Kejanggalan paling besar adalah Alexander Lee memperlakukan aku seperti sampah N. Yang mulia, redam amarah Anda. Coba pikirkan dengan kepala dingin sebentar. Elric memukul-mukul meja dengan segenap kemarahan yang butuh pelampiasan. Sangat butuh pelampiasan. Bahkan tangannya yang luka, mungkin retak tulangnya setelah meninju tembok itu tidak membuat Elric merasa sakit. Namun frustrasi. Elric mau Dahlia. Sekarang juga ia mau Dahlia. Elric mau memeluknya. Mendengar napasnya lagi. Memastikan dia tidak terluka. Minta maaf padanya karena meninggalkannya. Elric mau Dahlianya. Elric bahkan menggigit bibirnya hingga berdarah, menendang mejanya hingga terbalik. Memecahkan semua benda di sekitarnya karena tak kuasa menahan sakitnya menginginkan Dahlia dan marahnya ia dicegah bertemu Dahlia. ARGG hahaha.